Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi, shalom semuanya, saudara yang di rumah. Ada sukacita di pagi hari ini. Amin. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Kita mau menyatukan hati kita mau naikkan pujian dan sembah kita kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus baik, amin. Mari Bapak Ibu, kita mau memuji Tuhan. Kita mau mengagungkan namanya. Dia layak untuk disembah, dia layak untuk dipuji. Haleluya. Haleluya. Hanya dekat kepadamu Tuhan, hati kami tenang. Hanya Engkau yang kami perlukan Tuhan. Hanya Engkau yang membawa kedamaian di hati kami. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku.
yang bernafas memuji Tuhan, yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Ya Tuhan yang benar. Haleluya. Biarlah setiap alam semesta menyembah, memuji Tuhan Yesus. Yes. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan Tuhan, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Yang bersuka cita katakan haleluya. Haleluya. Mari umat Tuhan saudara, sekali katakan, Kau gunung batuku Tuhan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Haleluya. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Ada tangan Tuhan, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Biarlah musik memuji Tuhan. Saya percaya ada sukacita di rumah-rumah. Ada sukacita Tuhan di mana saudara berada. Amin. Haleluya. Mari katakan, walau badai menerpa, ada tangan Tuhan. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan awal dan akhir, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Haleluya. Yes. Thank you Jesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Jesus. Terima kasih buat sukacitamu yang mengalir di setiap kami.
Kami percaya ada kekuatan yang baru Tuhan. Saatnya kami mau siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari terus jamah setiap hati kami Tuhan Yesus. Oh. Jamah kami Tuhan. Kami percaya ada kuasa Roh Kudus mengalir di setiap kami. Come Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, follow me now. Come with your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hand. Draw me closer to you, I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Mari dengan percaya katakan, Come Holy Spirit. Come Holy Spirit, follow me now. Mari Roh Kudus, I need Kau mengalir bekerja di setiap kami. Come in your power. Kami membutuhkan Engkau. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hand. Draw me closer to you, I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart, you hold my life in your heart. Drawing me closer to you, I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. Mari Bapak Ibu Saudara dimanapun engkau berada saat ini, mari naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and sekali lagi katakan, I'm reaching for your heart. Kami yakin Engkau ada di sana Tuhan. Tuhan hadir di mana Engkau berada saat ini. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and
disembah Tuhan. Mari Bapak Ibu angkat suaramu sekali lagi sembah Tuhan. Oh, Rabasyanda, Rabarabara. Hadiratmu Tuhan. Yes. Holy Spirit, jamah setiap kami. Mari Bapak Ibu Saudara angkat suara saudara sembah Tuhan. Apapun keadaan saudara hari ini datang sembah Tuhan. Haleluya. Kami percaya kuasa-Mu hadir. Kami percaya mujizat-Mu nyata Tuhan bagi kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan beri kekuatan. Oh, kami percaya, kami percaya. Kia rama ya shandararamo. Engkau hadir di dalam setiap penyembahan umat-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami percaya ada kesembuhan di dalam pujian penyembahan. Ada kuasa yang mengalir, ada hadirat Tuhan. Tiada bara ya shane. Oh, mari sama-sama sekali lagi saudara katakan. I'm reaching for your heart to hold my life in your hand. Drawing me closer to you, I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. I worship you, Jesus. I worship you in spirit and in truth. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari saudara yang siap menerima kebenaran firman Tuhan, katakan amin. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi nama Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus itu dahsyat, Tuhan Yesus itu baik. Dia sungguh baik dan sangat baik untuk kita semua. Mari saat ini saya mengajak kita bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Kita mau berdoa, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dan kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita dimanapun sudah berada, mari tundukkan kepala kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih untuk hadirat-Mu, untuk lawatan-Mu, untuk perkenanan-Mu atas setiap kami, setiap apa yang kami alami dalam hidup kami. Kami mau katakan, Tuhan Yesus Engkau baik. Tuhan Yesus sungguh baik dan sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, untuk hari ini kami bisa beribadah bersama-sama secara online di rumah kami masing-masing, dimanapun kami berada. Kami perkatakan kami semua dalam perlindungan Tuhan, kami semua dalam penyertaan Tuhan, kami semua di dalam kesehatan yang sempurna yang daripada Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan saudara, sekali lagi shalom. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya sangat bersyukur bisa kembali mengikuti bersama-sama beribadah dan melayani secara online di IBC Ontario. Dan saya mau katakan semuanya shalom sekali lagi. Terima kasih untuk Pastor Ray dan Pastor Cindy dan seluruh tim pengembalaan dan pelayanan yang ada di IBC Ontario yang sudah memberikan kesempatan untuk saya bisa melayani, menyampaikan isi hati Tuhan. Terima kasih juga untuk tim Praise and Worship yang dahsyat, hadirat Tuhan luar biasa, puji Tuhan. Ayo dimanapun sudah berada, tepuk tangan yang dahsyat dong buat Tuhan. Haleluya.
Haleluya, biarpun kita ibadah secara online, di rumah, baiklah kita tetap terus menghormati dan menghargai hadirat Tuhan. Kita bukan menonton ibadah, tetapi kita ikut bersama-sama beribadah, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Amin saudara, puji nama Tuhan. So hari ini saya akan share apa yang menjadi isi hati Tuhan. Yaitu berbicara mengenai rejoice, pray, give thanks. Rejoice, pray, give thanks. Kita akan buka sama-sama firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 16 sampai 18 saudara ya. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 16 sampai 18. Saya akan bacakan buat kita semua. Di rumah masing-masing siapkan Alkitabnya. Kita akan baca, saya akan bacakan 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, 3 hal ini yang hari-hari ini langka di tengah keadaan dan situasi yang ada di sekeliling kita. Yaitu apa? Rejoice, pray, and give thanks. Dan ternyata itu adalah kehendak Tuhan. Kita bersukacita senantiasa, kita tetap berdoa, terus menerus berdoa dengan tidak jemu-jemu dan mengucap syukur dalam segala hal. Nah kita bahas satu-satu ya. Yang pertama rejoice, bersukacita. Nah Amsal 17 ayat 22 berkata seperti ini. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Katakan amin saudara. Nah saudara, bersukacita di dalam Tuhan, yang Tuhan kehendaki ialah bukan pada waktu kita mengalami sesuatu yang baik dalam hidup kita. Tapi justru bersukacita dalam Dia. Rejoice in the Lord. The true rejoice, the true joy that comes from the Lord. Sukacita yang sejati yang datang dari Tuhan seharusnya tidak dipengaruhi oleh keadaan di sekeliling kita. Baik keadaan oke atau tidak oke, kita tetap harus bersukacita. Baik keadaan oke maupun tidak oke, waktu mungkin ada saudara yang kehilangan pekerjaan, waktu mungkin ada saudara yang kehilangan orang yang saudara kasihi. Saya tahu ada duka di situ, saya tahu ada kepedihan di situ, saya tahu kita mungkin mengalami down di situ. Tapi saya mau katakan, jangan biarkan kita berlarut dalam keadaan seperti itu. Tapi biarlah sukacita itu menjadi kekuatan kita. Karena itulah Tuhan mau untuk kita tetap bersukacita. Rejoice in the Lord. All time, at all time, dalam segala keadaan, dalam setiap waktu. Waktu kita sedang down, Tuhan mau kita bersukacita. Waktu kita sedang up, kita naik tinggi, Tuhan mau kita tetap bersukacita. Karena apa? Sekali lagi, sukacita kita tidak boleh diukur oleh situasi. Banyak orang hari-hari ini mudah kehilangan sukacita karena situasi dan keadaan. Banyak orang hari-hari ini mudah kehilangan sukacita dan akhirnya, coba kita lihat kembali lagi di Amsal 17 ayat 22 tadi. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Justru banyak sakit penyakit datang bukan karena virus yang ada di sekeliling kita, tapi karena kita dikuasai oleh ketakutan, karena kita mulai down, karena kita mulai khawatir dengan situasi dan keadaan. Justru sakit penyakit datang bukan pada saat kita mengalami kekuatan, tapi kebanyakan itu datang pada waktu kita lemah. Apalagi kalau kita mulai diserang dengan sakit hati dan kepahitan. Itu sangat berbahaya. Maka sakit penyakit akan mulai menyerang tubuh kita. Tetapi Alkitab berkata apa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi kalau hari ini saudara sedang sakit, bersukacitalah, rejoice in the Lord. Bersukacita dalam Tuhan. Dan saya mau katakan, sukacita itu bukan bicara tentang perasaan, saudara.
Tapi sukacita itu adalah keputusan. Apakah kita mau memutuskan untuk bersukacita? Apakah kita mau memutuskan untuk tetap down? Itu bukan bicara tentang perasaan. Are you in the mood right now or not in the mood? It doesn't matter. It's not about that. But it's about, do you want to decide to be rejoiced? Apakah saudara mau memutuskan untuk bersuka cita meskipun keadaan di sekeliling kita tidak memadai untuk kita bersuka cita? Dan saya mau beritahu saudara, Allah kita itu adalah Allah yang penuh dengan sukacita. Ya, kenapa bisa seperti itu? Saya akan bacakan Mazmur 2 ayat 1 sampai 4. Lihat baik-baik. Mazmur 2 ayat 1 sampai 4. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Perhatikan ayat-ayat tadi. Bahwa dunia, raja-raja dunia dikatakan mengapa rusuh dan raja dunia bermufakat untuk melawan Tuhan dan yang diurapi. Tapi saudara perhatikan reaksi Tuhan kita seperti apa? Ayat yang keempat. Dia yang bersemayam di sorga. Apa saudara? Marah-marah? ya, mungkin kalau di sorga ada ada meja gitu ya, apakah dia akan banting-banting meja, apakah akan ada piring terbang di sorga? Ya, karena hal itu ternyata tidak. Saudara perhatikan ayat ini dikatakan dia yang bersemayam di sorga apa? Tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka. Kenapa saudara? Karena Allah kita, Allah yang penuh dengan sukacita. Dia senantiasa bersuka cita meskipun dunia berusaha melawan dia, tapi dia justru tertawa. Kenapa dia tertawa? Because he knows that there is nothing that we can do. Tidak ada seorang pun yang bisa melawan dia. Karena dia pencipta langit bumi, dia pemilik segala sesuatunya. Istilahnya gini saudara, tinggal, apa ya namanya nih ya? Ya, tinggal kedip sedikit, dunia bisa di bumi hanguskan. Tapi justru dia tertawa karena dia tahu bahwa sukacita itulah kekuatan daripada Allah kita. Karena Allah kita tahu sukacita itulah waktu dia tertawa. Justru dia sedang berkata kepada musuh-musuhnya, there is nothing you can do. Tidak ada satu hal pun yang kamu bisa lakukan. Karena I am the Lord, I am the God, I am the one that created you. Aku yang menciptakan kamu. Kamu gak bisa buat apa-apa tanpa aku. Karena semua yang dunia lakukan adalah sia-sia dan fana belaka dan semuanya akan hilang pada waktunya saudara. Sehingga itu tidak bikin Tuhan jadi pusing. Tuhan tuh gak pernah pusing di sorga saudara. Ya, yang pusing itu kita karena keadaan. Dia gak pernah pusing di sorga karena dia tahu dia sudah menang. Dia tahu kita juga lebih dari pemenang. Itulah sebabnya kalau Tuhan saja menghadapi musuh-musuhnya dia tertawa. Masa kita lalu jadi sakit hati, kepahitan, kecewa, dan akhirnya sakit. Dan hari ini Tuhan mau katakan sama kita, rejoice in the Lord. Amin. Kalau saudara bersama dengan keluarga, ada suami, istri, anak, siapapun, dengan teman, bilang kanan kirinya, rejoice in the Lord, rejoice in the Lord. Bersukacita senantiasa. Amin saudara. Dan saya menemukan di dalam bahasa asli kata rejoice di sini, itu menggunakan kata khairo. Khairo yang artinya adalah to rejoice, be glad, to be well. Baik-baik saja, untuk menjadi baik-baik saja. Saya suka dengan lagu It is well with my soul. Begitu tenang jiwaku, baik-baik saja. In salutations. Wow, dalam penghormatan kepada Allah. Jadi orang yang bersuka cita itu orang yang menghormati Tuhan, saudara. Kalau lihat dari bahasa aslinya. Dia menghormati Tuhan, kenapa? Karena dia tahu mau keadaan seperti apapun, dia tetap percaya dia punya Allah yang dahsyat. Ups and downs, highs and lows, boleh saudara alami hari-hari ini. Tapi kata sukacita itu, biarlah itu tetap menjadi kekuatan bagi kita. Kita berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Haleluya. Lalu yang kedua, pray. Ya, rejoice, pray, give thanks. Yang kedua, pray.
Ya ayat 17 di dalam 1 Tesalonika 5 tadi katakan tetaplah berdoa. Terus menerus dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan berdoa terus menerus. Berdoa dengan tidak jemu-jemu. Saudara, sebetulnya kenapa Paulus berkata kepada jemaat di Tesalonika tetaplah berdoa? Karena pada prinsipnya doa itu bukanlah emergency call untuk kita. Ya, kadang-kadang waktu in emergency let's pray. Ya, saya lagi kehabisan uang, let's pray. Saya lagi sakit, let's pray. And then kalau kita lagi kaya, waktu kita memiliki segalanya, apakah lalu saya nggak butuh emergency kok. I don't need to call 911 when everything is okay. Saya nggak perlu emergency. I don't need to pray when everything is okay. No. Tetaplah berdoa memiliki pengertian dalam segala keadaan terus berdoa. Kenapa? Karena doa is not an emergency call. Doa adalah nafas, bahkan doa adalah komunikasi. Pada waktu kita berdoa, kita sedang membangun suatu hubungan dengan Allah. Relationship with Him. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengajarkan Matius pasal yang ke-6 ayat 9. Dikatakan begini, ya dia mengajarkan murid-muridnya berdoa. Matius 6 ayat 9, saya akan bacakan. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, ayat 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ayat 11, berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Perhatikan ini baik-baik. Urutannya, Yesus mengajarkan urutan prioritas, saudara. Prioritas pertama bukanlah berikan kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, no. Prioritas utamanya bukan list permintaan, emergency call. Wah, saya harus butuh ini, butuh untuk makan istri anak saya, butuh. Nothing wrong with that, karena Alkitab juga berkata, saya tidak anti dengan meminta, saudara, jangan salah pengertian di sini. Ya, Alkitab berkata, minta maka kepadamu akan diberi, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Itu ya dan amin. Tapi biarlah kekristenan kita terus bertumbuh dari meminta menjadi kita tahu bahwa doa bukan hanya meminta, tapi prinsip daripada doa dimulai dari ayat yang ke-9, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Prinsip daripada doa dimulai dengan hubungan. Ada kata Bapa di situ dan dikuduskanlah namamu. Jadi di dalam doa, rangkaian doa itu ada penyembahan kita kepada Allah. Waktu kita sedang berdoa, at the same time we are worshiping Him. Kita sedang menyembah, mengagungkan Dia. Kenapa? Karena dimulai prioritasnya bicara tentang hubungan. Sehingga waktu kita berdoa bukan sekedar meminta, tapi mulailah dalam doa-doa kita bangun pagi hari, kita mulai katakan terima kasih Tuhan kau baik. Lalu mulai angkat penyembahan, jangan minta-minta dulu saudara. Oh Tuhan saya nanti mau berangkat kerja ini hari ini. Wah ini berapa hari ini California lagi panas banget, berikan cuaca yang terbaik. Dan nanti saudara, itu nanti urusannya. Ya, karena semua orang di California ini ngalamin panas yang sama. Ya, kecuali nanti waktu saya kembali ke Seattle, saudara-saudara ya. Ya, saya shock sekali karena suhu di sini luar biasa panasnya. Bahkan hari ini, hari Minggu itu 100 lebih dari sejak kemarin hari Sabtu, saudara. Ya itu sudah 100 lebih dan wow. Ya ini saya biasa wow, waktu hadirat Tuhan kuat. Cuma ini wow juga karena panasnya juga kuat, saudara. ya, tetapi saya mau beritahu, saudara. Hubungan di dalam doa kita dengan Dia itu bukan soal meminta. Tapi hubungan di dalam doa dengan Dia itu soal relationship. Kita berkata, Tuhan Engkaulah Bapakku. Aku menyembahmu, aku memujimu, aku mengucap syukur. Lalu ayat 10, datanglah kerajaanmu. Bayangin saudara, urutan meminta itu diurutan sesudah prioritas kerajaan Allah dulu. It's all about you, it's all, makanya saya suka lagu. It's all about you, it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you.
It's all about you, Jesus. Semua tentang Engkau, Tuhan. Bukan me, myself, and I. Bukan me, myself, and I. But you, and you. Bukan me, myself, and I. But you, and you. Jesus, He is the center of our prayer. He's the center of our worship. Bisa katakan amin, saudara. Tepuk tangan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Ayo di rumah-rumah masing-masing bilang kanan kirinya, Tuhan Yesus segala-galanya. Amin, saudara. Jadi waktu kita berdoa, so prayer again talks about relationship. Di dalamnya nggak ada salahnya meminta karena ayat 11-nya ada unsur permintaan di situ. Ya, sekali lagi saya tidak anti meminta, saudara ya, karena saya pun berdoa meminta kepada Tuhan. Ya, istri saya sedang mengalami sakit hari-hari ini. Dan kami meminta kepada Tuhan untuk mujizat terjadi. Untuk kesembuhan terjadi. Tetapi biarlah itu bukan menjadi prioritas utama. Yang jadi prioritas utama adalah ngucap syukur. Saudara, doa kami rubah. Bukan lagi Tuhan sembuhkan, no. Tapi kami katakan terima kasih Tuhan. Ya, karena istri saya mengalami, kalau di sini disebut fibroid ya. Ada fibroid yang cukup besar di dalam rahimnya ya, in her womb, dan dokter katakan ini harus diangkat dan dia punya hemoglobin very low ya, bahkan beberapa kali dia hampir pass out ya, tetapi saya terus sampai hari ini terus doakan. Kami doanya bukan lagi Tuhan aku minta agar kesembuhan, no. Kami perkatakan Tuhan terima kasih untuk rahim yang baru. Terima kasih karena fibroidnya sudah diangkat. Juga ada polip ditemukan. Polipnya juga sudah diangkat. Tidak ada lagi bleeding dalam nama Yesus. Semuanya sehat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jadi doanya sudah dirubah. Bukan lagi meminta, tetapi dimulai dari kita tahu kita punya Allah yang dahsyat. Dimulai dari hubungan yang dibangun. Sehingga waktu kita berdoa, kita sedang berkata bahwa Engkaulah segala-galanya bagiku. Yang ketiga, yang terakhir, give thanks. Rejoice, pray, give thanks. Ini 3 hal yang lagi langka hari-hari ini, saudara. Ya, give thanks. Banyak orang hari-hari ini mengeluh dengan keadaan. Banyak orang hari-hari ini mengeluh dengan situasi. Tapi baiklah kita mengucap syukur. Karena Alkitab berkata tadi di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal memiliki pengertian bukan hanya waktu keadaan kita sedang baik. Jadi prinsipnya sama. Dari bersukacita tadi, senantiasa juga dalam segala hal. Tetaplah berdoa juga dalam segala keadaan artinya. Dan yang terakhir, yang ketiga, mengucap syukur juga dalam segala hal. Artinya keadaan baik atau tidak baik yang kita alami tetap mengucap syukur. Sebab apa? Jelas Alkitab katakan. Itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Katakan amin, saudara. Saudara, saya akan bacakan Ibrani pasal 12. Ayat 28 berkata begini. Jadi, karena kita tidak menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Artinya apa? Dunia sedang bergoncang hari-hari ini. Ekonomi sedang bergoncang, kesehatan sedang digoncangkan. Tetapi kerajaan Allah tidak tergoncangkan. Itulah sebabnya kita harus mengucap syukur. Mungkin kita kena dampak dari krisis ekonomi yang ada. Banyak orang mulai kehilangan pekerjaan, banyak orang di lay off, banyak orang mulai kehilangan orang-orang yang dikasihinya dan sebagainya. Tapi saya mau beritahu saudara, ucapan syukur kita itu mengandung kuasa. Ya, Thanksgiving is not only in November on Thanksgiving Day. No, but every day in our lives, let's say thank you Jesus. Ya, boleh kok tiap hari bikin ayam turkey, saudara. Nggak mesti waktu Thanksgiving. Ya, tapi intinya bukan soal ayam turkey-nya. Intinya soal dalam keadaan kita lagi down, kita ngucap syukur nggak? Saya suka dengan istilah thank you in advance. Ya, saya suka bilang sama anak saya, misalnya saya minta tolong dia, anak saya namanya Josh, saya bilang Josh tolong ambilin Daddy air misalnya gitu. Ya, waktu dia
baru mau bangun dari tempat duduknya untuk ambilin air, saya sudah bilang thank you in advance. Kenapa? Karena saya tahu dia akan melakukannya. Gitu. Dan saya berterima kasih sebelum dia mengerjakannya. Begitu sudah selesai mengerjakannya, dia berikan air kepada saya akan bilang thank you lagi. Ya, tetapi sebelum dia melakukannya, saya sudah katakan thank you. Kenapa? Because I know karena dia mengasihi saya, dia akan melakukannya dan dia pasti akan melakukannya dan dia dengan satu keyakinan karena kasihnya kepada saya, karena hubungan kembali lagi. Jadi when we say thank you in advance, sebelum kita terima apapun dari Tuhan, artinya kita tahu bahwa kita punya Bapa yang baik dalam hidup kita. Mazmur 136 ayat 1 berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. Ingat ya, kata-katanya bukan bersyukurlah kepada Tuhan kalau keadaan baik. Tapi bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. The problem is, saudara harus mengerti bahwa keadaan tidak mempengaruhi kebaikan Tuhan. Mau situasi buruk, mau COVID-19, mau krisis ekonomi, Tuhan Yesus itu tetap baik. Itu problemnya. Dan banyak orang Kristen tidak mengerti. Sehingga begitu keadaan sudah tidak baik, dia sudah ngomel, dia sudah bersungut-sungut, dia sudah ngata-ngatain, dia sudah berkata, udah gak usah gerejaan lagi. Apalagi sekarang lagi online. Toh Pastor Ray juga gak tahu saya nonton apa enggak. Ya kan? Benar gak saudara? Nobody knows, God knows. Jangan lupa saudara. Ya, dan saya mau beritahu, Tuhan Yesus tetap baik. Keadaan boleh berubah, kerajaannya tidak berubah. Situasi boleh berubah, Alkitabnya tetap sama. Kuasanya tetap sama, yang percaya katakan amin. Jadi mulai hari ini, sekalipun situasi tidak enak, jangan berubah. Berubah keadaan, tetapi kitanya tidak berubah. Kitanya tetap berkata, terima kasih Tuhan. Saya akan tutup dengan satu peristiwa di dalam Kisah Rasul pasal 16. Waktu itu Paulus dan Silas, kita tahu kisahnya ya dengan cepat saja. Mereka sedang dipenjara karena mereka memberitakan Injil. Jadi kisah Rasul 16 itu seharusnya Paulus dan Silas memberitakan Injil di Asia. Tiba-tiba Roh Kudus bicara sama mereka, memberikan sebuah, saya lupa mimpi atau penglihatan, bahwa orang-orang dari Makedonia melambai-lambai. Makedonia ini bukan bagian dari Asia. Ya, ini masuk ke dalam wilayah Eropa. Pada waktu orang-orang itu melambai, ayo ke sini. Roh Kudus membawa mereka untuk pergi ke Makedonia. Nah, singkat cerita, di Makedonia mereka memberitakan Injil seperti yang Tuhan kehendaki, seperti yang Roh Kudus mau. Dan mereka mengalami di mana ada satu wanita bernama Lydia, dia bertobat karena pemberitaan Injil itu dan seluruh keluarganya juga dijamah Tuhan. Nah, tapi ada satu masalah saudara. Yaitu ada seorang wanita juga ini tenung, wanita ini tenung dan dia punya bos. Ya, punya bosnya ini yang bayar dia gitu loh. Jadi kalau dia dari tenung-tenungnya itu dapat uang dikasih ke bosnya, dia digaji gitu kira-kira begitu. Nah, dia melakukan tenung, tapi yang lucunya saudara, waktu Paulus dan Silas datang, mereka wanita tenung ini bukannya malah melepaskan jampi-jampi atau mantra, tapi justru dia datang memuji Paulus dan Silas. Ya, ini rasanya gak masuk akal sebetulnya, tetapi ini terjadi pada waktu itu. Ya, saya akan bacakan sedikit Kisah Rasul pasal yang ke-16 peristiwa ini dengan cepat saja. Ya, pada waktu itu wanita tersebut, wanita tenung ini ngomong begini, ayat 17. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru begini. Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Saya mau tanya, beritanya positif apa negatif? Positif, benar gak? Tapi problemnya adalah yang ngomong ini tukang tenung. Dan dia sebetulnya melakukan itu dalam rangka untuk mengganggu Paulus dan Silas. Isinya sih puji-pujian. Wah, Paulus dan Silas punya karunia membedakan roh, discerning spirit. Jadi dia tahu, this doesn't come from the Lord. Ini bukan dari Tuhan. Dia hardik, pergi kamu dalam nama Yesus. Yang diusir bukan wanitanya saudara ya. But the spirit behind her.
Ini peperangan rohani. Dia usir rohnya dalam nama Yesus dan akhirnya wanita itu seketika itu dilepaskan dari roh yang menguasai dia. Singkat cerita, gara-gara itu bisnis tenungnya ambruk, saudara. Ya, karena apa? Kuasa kegelapan udah tidak berkuasa lagi. Akhirnya bosnya marah. Mereka ditangkap, masuk penjara. Paulus dan Silas masuk penjara. Bayangin ya, mereka tadinya mau ke Asia, disuruh Roh Kudus ke Makedonia, sampai di Makedonia memberitakan Injil. Satu keluarga Lydia bertobat, tapi ternyata dia menghadapi masalah dan ujung-ujungnya justru di penjara. Gak enak, saudara. Situasi yang gak enak. Istilahnya kalau Paulus mau ngomel sama Tuhan, dia bisa bilang begini, Tuhan mana nih? Katanya disuruh ke Makedonia, Roh Kudus suruh. Saya kesini, ternyata kok malah di penjara. Dia bisa marah, betul gak? But they didn't do that. Mereka tidak melakukannya. Bahkan dikatakan, saya akan tutup dengan ayat ini. Ya, pada waktu mereka di penjara ayat 25, justru tengah malam mereka berdoa dan memuji Tuhan. Ingat saudara, mereka disuruh Tuhan, kadang-kadang kita kan gitu. Tuhan suruh aku begini-begini, begitu jalanin visi Tuhan, hantemannya banyak, tantangannya, peperangannya banyak. Terus banyak orang di tengah jalan mulai ngomel, mulai marah, mana ini katanya dari Tuhan kok begini. Ya ini perhatiin saudara, Paulus dan Silas juga sama. Tapi justru mereka bukan ngomel, mereka bukan bersungut-sungut, justru mereka tetap berdoa, memuji Tuhan. Dan singkat cerita setelah itu gempa bumi terjadi, ya sendi-sendi penjara terbuka, mereka dilepaskan dari penjara. Saudara gini, satu hal yang kita perlu perhatikan, pada waktu mereka berdoa dan memuji, they didn't expect the earthquake would happen after that. Mereka nggak expect akan ada gempa bumi. Perhatikan, Tuhan nggak ngomong begini, Paulus, Silas kamu di penjara doa ya, muji nyembah ya, nanti aku bikin gempa bumi kamu bisa lepas. No, Tuhan nggak ngomong gitu. Mereka melakukannya dengan spontan, kenapa? Karena mereka punya gaya hidup berdoa, menyembah dan mengucap syukur. Mereka tetap bersuka cita. Istilahnya seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Meskipun aku harus masuk gua singa, kata Daniel, saya gak peduli. Mati untuk Tuhan. Masuk sorga. Selesai kan saudara ya. Sekalipun aku tidak diselamatkan. Sadrak, Mesak, Abednego juga sama. Meskipun aku masuk dalam dapur perapian yang menyala, aku tidak akan menyembah yang lain selain Tuhan. Silas dan Paulus sama saudara. Meskipun di penjara aku tetap memuji Tuhan. Mereka gak nyangka bahwa sendi penjara akan terbuka. Gempa bumi akan terjadi. They didn't expect that. Yang mereka lakukan hanya udah doa aja, nyembah aja. Ini yang langka hari-hari ini saudara. Dalam keadaan ini justru inilah yang harus kita lakukan. Doa, pujian, penyembahan, ngucap syukur, bersuka cita. Dan ternyata sendi terlepas. Cuma saudara jangan mengharapkan, oh begitu aku doa pujian tiba-tiba besok dapat pekerjaan baru. Saudara, tiap orang tuh punya porsinya masing-masing. Ini terakhir ya, benar-benar terakhir saya janji. Tuhan tuh kasih jawaban doa cuma 3. Yes, wait, or no. Itu aja udah. Kalau Tuhan bilang yes, berarti emang itu buat kita dan waktunya Tuhan untuk kita. Kayak mereka immediately terjadi goncangan, terjadi gempa bumi, mereka terlepas. Yang kedua, wait artinya apa? Belum sekarang nak, tunggu setahun lagi ya, sabar ya. 10 tahun lagi ya, mungkin ada yang doa udah jengking-jengking, 20 tahun lagi ya. Wah. Intinya gini, Tuhan mau menguji kedewasaan rohani kita. Amin. Karena kita tahu waktu Tuhan dan waktu kita beda. Terakhir yang ketiga, no. Nah ini yang problem. Kalau wait masih oke, berarti bakal dapat. Tapi kalau no artinya it's not for you. Yang ini buat yang lain, buat tetanggamu nih. Ya, Tuhan aku mau Lamborghini. No. Kamu Corolla dulu ya. Ya 2009 lagi Corollanya gitu ya kan. Lamborghini tetanggamu dulu, belum waktunya kamu. Enggak. Kalau kamu dapat itu nanti kamu jadi sombong. Nah itu dia saudara. Jadi yes, jangan-jangan ada yang lagi doa minta Lamborghini lagi ya. Yes, wait or no. Siap untuk 3 jawaban itu. Kalau yes,
puji Tuhan, ngucap syukur. Wait, juga puji Tuhan, ngucap syukur. No, harus lebih puji Tuhan, lebih ngucap syukur lagi. Amin saudara, tepuk tangan bagi nama Tuhan. 3 hal ini yang mau saya sampaikan, biar jadi berkat buat teman-teman di IBC Ontario, dimanapun saudara berada. Salam dari pengembalaan kami di BIC Seattle untuk kita semua. I really miss you all. Saya kangen ketemu saudara, saya kangen ketemu setiap jemaat Tuhan di California, di Ontario, dan semuanya. Yang biar Tuhan memberkati. Saudara, sama-sama kita tundukkan kepala di rumah masing-masing. Saudara berdoa, saya ingin berdoa buat saudara. Mari kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau dahsyat, kau sungguh baik. Oh Rabaya Syarala. Kuasamu besar, kuasamu dahsyat, kuasamu luar biasa Tuhan. Keadaan boleh berubah, tapi kami mau tetap tidak berubah. Kami mau tetap mengucap syukur dalam segala sesuatu. Kami mau tetap mengucap syukur dalam segala hal Tuhan. Sebab Engkau Allah yang dahsyat. Berkati anak-anakmu, mari dimanapun Anda, angkat tanganmu, angkat tanganmu. Urapi anak-anakmu Tuhan. Kuatkan mereka. Mungkin ada mereka yang sedang kehilangan pekerjaan. Kuatkan Tuhan. Aku berkata Engkau kuat dalam nama Yesus. Tetap mengucap syukur, tetap bersuka cita dalam nama Yesus. Biarlah hatimu terus fokus kepada Tuhan. He is your provider. Dia yang memenuhi segala kebutuhanmu. Saya rasakan hadirat Tuhan ada di tempat ini. Dan saya percaya di rumah-rumah dimanapun. Maybe you're while driving sambil saudara nyetir. Saudara, hadirat Tuhan jamah engkau. Mungkin kau mulai nangis. It's okay, gak apa-apa saudara. Kau sedang sakit mungkin hari ini. Ucap syukur, sembah dia, puji dia, tinggikan namanya. Terima kasih Tuhan, kami sembah. Haleluya. Hinaralamaya shandaralamaya ralamu. Jesus, we worship you. Oh, kuatkan anak-anakmu, urapi mereka. Menghadapi situasi dan keadaan hari-hari ini, mereka tetap kuat. Mereka menang, bahkan lebih dari pemenang. Mereka tidak dipengaruhi keadaan. Mereka tidak dikuasai keadaan. Tapi mereka justru mempengaruhi keadaan, menguasai keadaan. Karena kami punya otoritas yang daripada Tuhan. Berkat-Mu atas anak-anak-Mu. Oh Rabaya Syakarala, pengurapan-Mu atas anak-anak-Mu. Kekuatan atas mereka. Untuk bisa bersuka cita. Untuk bisa mengucap syukur. Untuk tetap bisa berdoa ya Tuhan. Memuji, menyembah-Mu. Memuliakan nama-Mu. Oh ya ralama ya syandara lama ya ralama ya syandara la barala 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 barala. Oh ya ralama ya say Jesus we worship you. Shinara lama ya ralama nalama ya syandara lama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Makasih berkat-Mu atas hamba-hambamu, anak-anakmu yang ada di IBC Ontario, berkat-Mu tutup bungkus semua dengan darah. Berkati Pastor Ray, Pastor Cindy, SWAT, semua keluarga dan pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di IBC Ontario. Berkat Tuhan atas mereka, perlindungan-Mu atas mereka. Terus jemaat-Mu bertumbuh, berbuah di tengah keadaan apapun. Kami tetap percaya Tuhan Yesus tetap baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Segala puji, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.